Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung dan selamat datang di channel saya dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Malaysia, dari Singapura, dari Korea, dari Jepang, dari Papua, dan dari mana saja. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, diluaskan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Oke guys, jadi di kesempatan kali ini ada sebuah video kerja di negara tersebut auto jadi sultan kalau pulang ke Indonesia, karena gaji di negara tersebut gajinya luar biasa dibandingkan di negara Indonesia. Karena kalau kita tahu ya, biasanya kalau kerja di Indonesia ya UMR di daerah kita sekitar 2 jutaan, 3 juta, 4 juta dan segitunya. Kalau kerja di negara tersebut auto kaya atau jadi sultan. Oke, jangan lama, langsung kita tengok saja videonya, langsung ke videonya. Hai Pop Gengs, Heho Pop Gengs, daftar populer, jangan lupa ya subscribe juga ini channel Daftar Populer. negara pertama yang memperlakukan upah minimum pekerja adalah Selandia Baru pada tahun 1894, disusul oleh Inggris tahun 1909. Negara-negara ini masih masuk dalam 10 besar negara dengan buruh bergaji tinggi. Video kali ini akan memperlihatkan 5 negara bergaji besar Itu pasti sekaligus melihat negara gini. kita dan tetangga. As-salatu Dirangkum dari khairum minan Wikipedia naum. daftar Ini cuti tahunan video di semua saya ini negara dan daftar upah minimum dibuat negara di situs Training jam Economics. Ini pagi ya, bangun tidur Kita kita mulai dari langsung yang terendah cuci dulu, muka, yakni bikin Irlandia. kontennya Negara guys kecil ya. dengan luasan wilayah Jangan salah, sekitar kita luar biasa. Nih luas 70,273 wilayah km sekitar persegi 70 km. dan populasi sekitar 4 juta jiwa. Daerah mana dengan ini? jumlah pengangguran Negara... sekitar 140.000 jiwa. Ya mohon Tingkat maaf kata ini ya partisipasi kalau angkatan suaranya kerja makin meningkat, kedengaran. sedangkan pertumbuhan upahnya As-salatu khairum makin minan turun naum. semenjak pandemi. Namun sebagai negara top 5 bergaji tinggi, Ya, Irlandia yang lain mencatat tidur kita penghasilan bikin rata-rata konten ya pekerjanya guys ya. adalah Rata-rata penghasilan di 26,14 sini euro atau 26 dolar, US dollar, 29 setara dengan 423.970 rupiah per jam. Untuk upah minimum per Januari 2021, jam, guys, ya. buruh Irlandia rata-rata mengantongi Per jam 400.000. 10,20 euro atau 11,52 Kalau 6 jam US berarti dollar, udah berapa juta? sekitar Pulang ke Indonesia ya 165.370 udah jadi rupiah sultan per kita ya jamnya. guys ya. Untuk jam kerja, Irlandia Ya, tapi termasuk ya yang tersingkat, pasti kerja menurun keras drastis ya. dari 44 jam Jam kerja kerja dalam di seminggu Irlandia menurun menjadi dari 34 jam 44 kerja. jam. Dan jika dikali upah minimum Irlandia, tadi, maka dalam silakan seminggu kalau kalian mau ke pekerjanya itu Irlandia, mengantongi merantau ke sana kan. 346,8 euro Seminggu aja atau 2.300 sekitar 5,6 juta 40 dolar rupiah. atau setara dengan Jika 1 5 bulan juta. ada 4 minggu, maka upah yang Sebulan diterima 5 juta. pekerja dalam sebulan adalah 22,5 juta Sebulan rupiah. 22 juta Hampir guys. sama ya dengan gaji manajer perusahaan di Buset. Indonesia dengan pengalaman kerja 5 tahun. Nah, yang menarik adalah cuti hamil untuk pekerjanya sangat lama. Kedua Benar, orang Mas. tua Waktu khairun total minal. cutinya itu Cuti selama hamil kedua 12 orang tua bulan selama alias 12 bulan 1 tahun alias penuh. 1 tahun 5 penuh. bulan untuk ayah, 5 bulan untuk ibu, dan sisa cuti 2 bulannya terserah keputusan kedua orang tua siapa yang akan mengambilnya. Selama cuti tersebut, mereka hanya akan mendapatkan 80% gaji, yang berarti silakan mereka saja hanya kalau mau mendapatkan merantau ke sekitar sana. 18 juta rupiah dalam sebulan. Hampir sama kan dengan gaji manajer Indonesia. Gimana Selain atau mau itu, cari pengalaman mereka atas 4 minggu cuti tahunan berbayar kerja dan di luar 9 hari negeri. libur nasional pun berbayar. Biasanya sih kalau orang Indonesia ya kerja di luar negeri ya daerah Korea, Selanjutnya Jepang, adalah Amerika Serikat Malaysia, yang menetapkan upah Singapura, minimum untuk pekerja sampai 7,25 dolar Hong Kong, atau sekitar Taiwan. 104.000 rupiah per jamnya. Sedangkan jam 100.000 kerja per rata-rata jam. di Amerika Serikat adalah 60 jam per minggu. Berarti pekerjaannya itu mengantongi Seminggu udah 6 435 dolar juta. per minggu 6 juta atau kalau di Indonesia sekitar ya. 6,2 juta Apalagi rupiah. Dan dalam sebulan pekerjanya akan Wah, menikmati petani gaji ya. kotor Panen sekitar 4 bulan 24,9 juta rupiah. Meski Ya begitu, Allah, tidak ada liburan tapi berbayar yang sabarnya dan ditentukan negara ikhlasnya atau orang negara Indonesia, bagian. penduduk Indonesia Cuti berbayar itu ini adalah luar kebijakan biasa, guys, ya. majikan. Dan hanya sekitar 77% Ya, mungkin pengusaha gaya hidup swasta di di Amerika negara Serikat
yang menawarkan mereka hari ini libur dalam lebih mahal setahun. tentunya Dan itu ya daripada di bertingkat sesuai lamanya bekerja di negara perusahaan. Indonesia. Jika telah bekerja Apalagi di selama kayu 1 manis. tahun, maka pekerja berhak atas 10 kayu. hari libur. Jika telah bekerja 5 tahun, Tuh, maka berhak tukang 14 hari las. libur. 10 tahun bekerja Kerja keras, hanya boy. mendapat 17 hari libur. Dan 20 hari libur untuk yang bekerja selama 20 tahun. Itu udah termasuk hari libur nasional 8 hari. Dan untuk belahan bumi bagian selatan, Australia lah Gimana nih, satu-satunya yang Australia masuk atau dalam lain? 10 negara dengan upah minimum pekerja. Mengikuti regulasi keimigrasian yang ramah dalam menyambut orang luar untuk datang bersekolah Pulang-pulang dan udah bekerja di punya Australia. Yang mungkin saja, sapi inilah ya. yang menyebabkan 43% Australia. orang Australia, orang tuanya berasal 43% dari orang luar Australia, negeri. orang tuanya Jatah liburan pekerja di negara kanguru berhasil ini dari luar cukup panjang. negeri. Dalam seminggu, Dalam pekerjanya seminggu hanya bekerja pekerjaannya sebanyak hanya bekerja 38 sebanyak jam. 38 Dan dalam seminggu jam. itu, mereka menerima gaji sebesar Seminggu itu udah 772,60 Australian 772. dollar atau sekitar 7,9 Setara juta dengan rupiah. Meskipun begitu, 7,9 pajak di juta. negara ini sangat Seminggu. tinggi. Dan untuk upah, Seminggu terdapat 7 tingkatan juta. gaji yang modelnya Sebulan hampir berapa sama dengan juta? Indonesia. Pekerja magang 28 misalnya, juta. yang diupah lebih rendah dari pekerja Ya, tetap. kalau Kemudian kerja pekerja di bawah usia 21 isinya tahun lebih rendah dari pekerja yang 11 usianya tahun. 21 tahun ke atas. Yang penting kita Presentasinya sabar, bisa sampai ikhlas, dan 60%. pandai Tapi bersyukur. di masa pandemi 2020-2021, Syukuri di mana hampir apa semua sektor yang usaha di ada. Indonesia menjerit, pendapatan Hidup rata-rata Australia adalah masih berkisar antara 4.800 US dollar per bulan Cie, atau apa sekitar sih? 68 juta Ya setara 160 ribu 68 rupiah. juta. Bahkan para pekerjanya menerima tunjangan loh. Untuk cuti, Australia juga memberikan hak 4 Cuti minggu di cuti Australia tahunan memberikan berbayar. hak 4 Pekerja minggu. shift minimal 4 Ya, minggu cuti berbayar setahun 4 minggu. dan ada 10 sampai 13 hari libur umum yang Tapi kalau dibayar. di sana ya, Untuk pekerja yang telah tentu lama saja bekerja, gaya hidupnya berhak lebih atas mahal. cuti panjang yang Makan durasinya telur dan tergantung Indomie regulasi aja tiap wilayah. Lalu untuk posisi puncak, Luxembourg pernah berada di posisi teratas. Negara mana ini? Namun untuk tahun Negara- 2020-2021, negara kecil Eropa Barat ini turun di posisi kedua dengan besaran upah minimum yang turun tipis, yakni mencapai 5.465,70 euro per bulan. atau 6.000 dolar. 6.158,97 US dollar. Ya sekitar 88,3 juta rupiah 88 per juta bulan. per bulan ya guys Ya ya, turun tipis ini aduh. pun udah wah banget ya. Sebanget-bangetnya untuk orang Indonesia, apalagi Yogyakarta. Aduh mama Ya, Dan tentu kamu tahu dalam resikonya seminggu lebih mereka gede hanya ya. bekerja selama 29 jam. Risiko Itu konsekuensinya sangat-sangat itu ringkas lebih untuk besar. gaji sebesar ini. Belum lagi cuti Begitulah. dan hari libur yang mereka Kalau terima bahasa lumayan Jawanya, banyak. sawang Cuti sinawang. pernikahan Kita misalnya harus bisa sampai 6 tengok hari. sana, tengok Cuti sini. pernikahan anak 2 hari. Ya, Cuti kematian pandai-pandai orang lah dewasa kalian 3 bersyukur. hari. Cuti kematian anak Syukur 5 hari. tiada Cuti akhir. pindah rumah 2 hari. Cuti adopsi anak di bawah 16 tahun 2 hari. Kemudian cuti Yes, lahirannya 10 hari. 88 Wah banyak juta per banget ya bulan, jenis guys. cutinya. Oke, Swiss ini dia nih, negara Swiss. bergaji tinggi, namun lebih dikenal sebagai negara teraman di Swiss, dunia. Hawaii. Dengan melihat beberapa Nah, kan. indikator, tingkat kejahatan, Kerja di sana keselamatan mah di auto jalan, kaya. kekerasan, terorisme, bencana Tapi ya alam, dan tergantung kualitas kerjanya apa layanan dulu kesehatan. gitu. Faktor penilaian lainnya Maksud saya kerjanya juga apa adalah dulu. kualitas udara, Kalau kerjanya sanitasi, ya dan mungkin di resiko penyebaran perusahaan, penyakit. pabrik, Membuat warganya gitu menjadi ya, warga negara mungkin bisa lah. terbahagia dari 180 negara lain di dunia. Tapi Sedangkan kalau di negara kita negara-negara Indonesia maju, berada mungkin di nggak sih posisi ada pengemis atau ke-81. pemulung? Belum lagi upah minimum pekerjaannya, di mana ibu kotanya Jenewa selama pandemi 2020 Pandemi ibu kota Swiss malah naikkan menaikkan upah kerja buruh tertinggi di upahnya dunia. Tuh kan, mencapai 23 franc upah Swiss per jam tertinggi di atau dunia. 24,48 US dollar. Sekitar Masa pandemi 356.246 malah menaikkan gaji. Sedangkan di rupiah kita per jam. di PHK Sedangkan jam dipecat, kerjanya hanya bro. 35 jam per minggu. Di sini Yang malah artinya, dalam dinaikkan seminggu gajinya. kerjanya itu bisa menerima Seminggu 805 12 juta. franc atau sekitar Kalau sebulan 12,4 juta rupiah. Dan dalam sebulan menerima 49,8 juta 49 rupiah. juta per Namun itu termasuk rendah untuk upah Lumayan minimum lah ya Swiss keseluruhan. buat beli Per Desember 2020, Swiss Indomie menetapkan sama upah minimum telur. buruhnya itu mencapai 6.861 US dollar atau sekitar 98,4 juta rupiah Atau per kaya bulan. sih. Wow, setara dengan gaji dirut perusahaan swasta di Indonesia. Lalu bagaimana dengan pekerja yang tidak masuk kategori itu? Tenang saja, karena upah mereka tidak terpaut jauh. Rata-rata digaji 12,94 euro per jam
atau sekitar Upah rata-rata Rp209.696. 12 atau Dalam sehari akan menerima sehari Rp1.677.568 dan dalam sebulan akan menerima Rp43.616.768. Wow, lebih dari lumayan sih ini. Ini kerja di restoran. Dan gak lengkap nih. rasanya bila kita tidak membandingkan dengan negara kita. Trading Economics yang Ya, juga menjadi begitulah. pusat informasi upah minimum negara-negara sebelumnya menyebutkan upah minimum pekerja di Indonesia adalah Upah dalam 4,42 juta sebulan rupiah 4 per juta. bulan. Ini adalah besaran upah minimum ya di DKI Jakarta. Karena tiap provinsi memiliki UMR yang Ya, beda-beda. Dan mau gimana? UMR terendah dimiliki Ya. oleh Jawa Tengah dan Jauh. Yogyakarta, yakni Jawa Tengah 1,8 tuh juta di rupiah. Jogja 1,8 juta. Namun upah minimum Indonesia Per masih lebih tinggi bulan. sedikit kok daripada Malaysia, Kalau di yakni negara maju ya 1.200 sehari. ringgit Malaysia atau sekitar 4 juta Ya itu rupiah. mentok 4 juta Beda sebulan. tipis sih, Itu kalau di cuman UMR sama-sama Jakarta rendah ya, Bekasi. Oh ya, untuk lajang atau Kalau jomblo di agar hidup Jogja, pas, Jawa tidak Tengah, kurang dan tidak lebih, ya tadi, mesti mengantongi sekitar 1,8 7 juta juta. rupiah dalam sebulan loh ya. Tapi ya sesuai Terus dengan gimana gaya nasib jomblo yang hidup pengangguran ya? yang ada di sini ya Semenyusahkan guys ya. apa coba Walaupun hidupnya? makan tempe, tahu, kangkung, buncis, dan indomie dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja video dari saya mengenai upah gaji buruh tertinggi yang ada di dunia. Ya, kita walaupun gaji atau segini saja, walaupun bahkan saya belum ada gaji, asik. Ya, kira-kira harus pandai bersyukur lah. Kita syukuri gajinya seberapa, yang penting bisa makan, bisa ini ya sebagainya. Kalau mau kaya ya merantau lah, nggak apa-apa. Kita harus berjuang kan, harus menghargai yang namanya proses. Karena proses itu mahal, karena di situ akan ada yang namanya sabar. Karena kunci kesuksesan proses itu adalah kesabaran. Oke guys, mungkin langsung saja ke video berikutnya. Saya mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.